Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat datang di podcast Keca, Keseruan Cerita Pajak di channel YouTube Kanwil Direktorat Jenderal Pajak bersama saya Wisman. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang bintang tamu. Kita sambut bintang tamu kita, Bli Dedi. Halo semeton pajak. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dedik Heri Susetio. Biasa dipanggil dengan sapaan Dedik. Terima kasih podcast Kecak Kanwil DJP Bali yang sudah mengundang saya untuk hadir dan berbagi cerita ya tentang keseruan pajak pada episode hari ini. Mengingatkan kembali untuk semua semeton pajak tetap menjaga protokoler kesehatan. Kemudian untuk wajib pajak, semeton pajak semuanya yang belum melaksanakan vaksin, segera lakukan vaksin karena vaksin itu gratis, ya Bli ya. Dan hari ini Bli, tema kita itu kita mau bicara tentang apa Bli hari ini Bli kita Bli? Ya, temanya terkait dengan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan bagi orang pribadi. Wah, ini kayaknya sudah ditunggu-tunggu ini oleh penonton setiap podcast kita, Bli. Kayak artis dengan ya. Iya. Saya ditunggu-tunggu. Kayak artis ya, Bli, luar biasa ya. Mudah-mudahan segera viral ya. Jangan artisnya nanti untuk semeton pajak semua coba sih diingat-ingat atau dilihat-lihat. Bli Dedi ini mirip artis siapa ya? Ya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah tahu silahkan nanti diisi di komentar kolom di bawah ya. Bli Dedi ini mirip siapa gitu ya Bli ya? Iya Bli ya. Oke Bli, ini kan banyak yang haus informasi nih Bli tentang pajak nih Bli. Salah satunya yaitu penyampaian SPT tahunan nih Bli ya. Kemudian orang-orang itu atau netizen ya bahasa sekarang itu ya, itu nanya itu nunggu di media sosial nih Bli, ditunggu-tunggu di media sosial itu. Kapan sih Direktorat Jenderal Pajak mau ada sosialisasi tentang SPT tahunan orang pribadi? Padahal ini kan sudah lama sekali kan ini. SPT tahunan itu kan bukan barang baru ya Bli, sudah lama ya Bli. Nah, ini semoga nanti tayangan podcast kali ini bisa memberikan sedikit kecerahan untuk semeton pajak semua tentang apa sih SPT tahunan itu ya Bli ya. Mengingat ini sudah mau akhir tahun 2021 ya Bli ya. Benar ya Bli ya? Bli ya. Terus kemudian siapa sih yang wajib menyampaikan SPT tahunan ini, Bli? Iya, terima kasih ya. Buat para semeton pajak, bahwasanya pelaporan SPT tahunan khususnya tahun 2021 itu nanti harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Jadi masih ada waktu ya untuk para orang pribadi ya yang punya penghasilan, yang punya penghasilan ya mungkin bisa jadi semeton pajak yang menonton podcast ini ya, apakah semeton pajak sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintahan ya, atau mungkin menjadi pegawai swasta di perusahaan-perusahaan swasta. Atau bisa jadi loh ya, ada semeton pajak ini yang punya usaha sendiri, dikelola oleh sendiri, atau sebagai pekerjaan bebas. Nah, bagi para semeton pajak yang memenuhi kriteria tadi, monggo ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan 2021, jangan lupa sampai tanggal 31 Maret 2022. Tadi kan Blinya menyampaikan nih, ada ASN ya, kemudian pegawai swasta, ada UMKM. Emang formulirnya beda-beda untuk menyampaikan SPT tahunnya? Betul, formulirnya beda-beda Bli. Ada banyak formulirnya berarti? Enggak banyak ya. Formulir hanya ada 3 para semeton pajak. Ya, yang pertama itu ada formulir 1770 SS. Nah, namanya SS ini singkatan dari sangat sederhana. Berarti gampang sekali. Sekali. Berapa lembar itu Bli SS itu Bli? Mungkin sebelum bicara lembar ya, harus tahu kriterianya dulu. Gitu. Betul. Ada kriterianya ya. Ada bagi orang pribadi yang punya penghasilan bruto sampai dengan 60 juta setahun, maka orang pribadi ini bisa nih melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir ini. 1770 SS itu tadi ya, Bli. Untuk pegawai swasta atau PNS. Iya, betul ya Bli? Iya, betul. Dan pastinya namanya sangat sederhana ya.
hanya satu lembar. Satu lembar Satu cuma, Bli. lembar, betul. Sementara pajak Ngisinya itu pun cuma juga nggak satu lama lembar. loh ya ngisinya ya, karena kan Satu lembar. iya betul. Yang diisi apa? Misalkan penghasilan aja, penghasilan umumnya itu. Kemudian terkait dengan harta tidak perlu dirinci. Global langsung Global. semuanya. Dan terkait dengan kewajiban sama, tidak perlu dirinci. Kewajiban atau hutangnya nggak perlu Iya, dirinci satu-satu ya, betul. Bli, ya. Makanya sangat sederhana. Sangat sederhana. Oke. Oke, yang kedua ini adalah formulir 1770S. Nah, ini biasanya bagi para semeton yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta yang penghasilannya di atas 60 juta. Oke. Nah, mungkin kalau 1770S ini agak sedikit ditambah lagi lah ya. Oke. Kan para wajib pajaknya juga sudah punya istilahnya kemampuan ya, kemampuan. Jadi isinya pun juga di-upgrade di sini. Mulai dari misalkan penghasilannya sumbernya dari mana nih, ya. Terus kemudian punya asetnya harus dirinci. Dimasukkan rinci di Betul. situ ya. Kalau punya tanah dimasukkan, Oke. kalau punya kendaraan dimasukkan. Begitu pula dengan utang. Oh, Kalau ada gitu. utangnya harus dirinci dari bank Dari bank mana, mana, gitu ya. Dan yang pastinya kalau punya tanggungan para semeton pajak harus merinci juga ya nama-nama yang menjadi tanggungannya. Tanggungan ini boleh siapa aja sih, Bli, untuk tanggungan? Nah, kalau sebelum tanggungan- kesana, Bli, ada satu lagi tadi katanya Iya. ada 3 Mm-mm. SS, S dan 1770. Nah, untuk yang formulir 1770 ini di luar kelompok 1 dan 2 tadi ya, para semeton pajak, pastinya untuk 1770 ini dikhususkan bagi para orang pribadi ya yang punya usaha, Para ya, pengusaha. usaha atau sebagai pekerjaan bebas. Nah, Pekerjaan di sana bebas itu lebih lengkap lagi informasi yang harus diisi di dalam formulir tersebut. Oke. Jadi mulai kalau punya usaha harus dirinci di situ. Mungkin penjualannya, ya, pembeliannya, atau mungkin ada biaya-biaya itu ya yang harus dilaporkan. Selain itu untuk aset dan kewajiban, nih jangan lupa nih para semeton pajak kalau punya aset kewajiban tetap harus dilaporkan ya, dirinci di formulir 1770 ini. Dan yang terakhir tanggungan, jangan lupa tanggungannya juga dirinci seperti itu. Oke, udah. Ini Beli ya, contohnya saya nih. Saya kan sudah punya penghasilan. Penghasilan saya itu sudah dipotong, sudah dibayar, kemudian sudah dilaporkan setiap bulannya sama bendahara kantor. Terus kenapa saya masih harus laporan SPT tahunan lagi, Bli? Kan semuanya sudah diproses sama bendahara kantor. Iya, ini banyak ya pertanyaan seperti ini. Betul, Bli. Yang mungkin kita dengar atau kita baca ya di beberapa media ya. Jadi intinya di sini sesuai dengan ketentuan ya undang-undang bahwasanya kewajiban dari wajib pajak khususnya orang pribadi ini ya ada kewajiban namanya kewajiban lapor ya, pelaporan SPT tahunan yang tadi ada 3 Iya, jenis betul, formulir. Jadi menyesuaikan saja kira-kira para semeton pajak ini harus melaporkan SPT-nya di jenis yang mana. Ya, jadi ini sudah menjadi mandat ya, mandat gitu. dari undang-undang. Ya, Betul. gitu. Jadi memang ini ya semeton pajak semuanya memang sudah diamanahkan di dalam undang-undang untuk menyampaikan SPT tahunan untuk semua ya, Bli ya. Iya, Wajib betul. pajak menyampaikan SPT tahunan untuk yang punya NPWP-nya, Bli ya. Iya, betul. Nah, Bli, ini sekarang nih, Bli. Kan kita sama-sama tahu nih efek pandemi ini kan luar biasa nih, Bli. Ada UMKM atau pengusaha yang akhirnya bangkrut. Kemudian ada pegawai swasta akhirnya dirumahkan nih ya, Iya, atau di betul. PHK nih, Bli. Lah, untuk mereka-mereka ini yang sudah tidak punya penghasilan nih, Bli. Ini apa masih harus tetap lapor, Bli? Iya, SPT betul. tahunannya. Tetap harus dilaporkan. Jadi laporan SPT tahunan ini tidak bicara masalah penghasilan saja ya. Ya mungkin bisa jadi sebelum masa pandemi wajib pajak ini punya atau mendapatkan harta. Betul. Atau ada update utang ya, utang untuk modal misalkan. Oke. Atau mungkin ada tambahan tanggungan bisa Oh, jadi iya. kan, ya bisa jadi ada seperti itu. Namun demikian Direktorat Jenderal Pajak juga tidak serta-merta dalam artian istilahnya tetap memberikan peluang bagi wajib pajak kalau memang
kondisinya seperti tadi, Betul. dia tidak punya pekerjaan, ya kan, pastinya kan tidak punya penghasilan ya. betul, Bli. Atau mungkin yang punya usahanya sudah tidak bisa Berkembang, berkembang, ya. gitu ya. Ini bisa wajib pajak mengajukan, namanya mengajukan non efektif. Non efektif Iya, ya, Bli, ya. betul. Terus kemudian caranya, Bli, cara untuk mengajukan non efektifnya itu harus kemana? Semeton pajak semua ini nanti harus menyampaikannya kemana, Bli? Iya, betul. Permohonannya. Jadi untuk penyampaian ya permohonan non efektif wajib pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah juga membuka secara online, ya. Kalau misalnya nggak bisa online ya datang. Tetapi kalau zaman segini ya, zaman seperti ini ya, alangkah baiknya kalau wajib pajak itu bisa menyampaikan permohonan wajib pajak non efektifnya secara online, ya. Oh, gitu ya. Jadi sekarang untuk semua semeton pajak menyampaikan SPT tahunannya bisa melalui online ya, Bli? Iya, Begitu. betul, betul. Berarti ini DJP ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mempertimbangkan ramah lingkungan paperless ya, Iya. Bli, ini ya? Iya, Gitu ya. betul banget. Terus lebih memudahkan sebenarnya Iya. ya untuk kalau menyampaikan online ya, Bli, ya, Iya, menyampaikannya betul. ya. Oke. Terus kemudian, Bli, kalau menyampaikan SPT online itu kira-kira harus ada jamnya nggak, Bli? Jam berapa gitu online itu, Bli? Apa mengikuti sesuai jam kantor atau bagaimana, Bli? Iya, ini yang menarik ya. Mungkin buat semeton pajak ketika mengakses pelaporan SPT tahunan secara online, ya, itu bisa menggunakan DJP online melalui laman resmi www.pajak.go.id. Di sana itu tidak ada batasan waktu. Oke. Jadi 24 jam. Tidak ada batasan tempat, harus di kantor pelayanan pajak. Bisa Ya. di mana Jadi bisa saja, diakses di kapan mana saja. saja. Oke. Betul. Untuk tadi Bli kan sudah menjelaskan tuh formulir 1770 SS dan 1770. Berarti ini untuk yang 1770 ini akan sangat banyak sekali penggunanya ya. Karena Pastinya. UMKM itu Iya, banyak sekali, betul, ada jutaan ya, betul. Bli ya. Apalagi dampak dari pandemi Betul, ya, betul. orang akan beralih usaha ya. Dari yang tadinya pegawai swasta Iya. karena perusahaannya sudah bangkrut, jadi akhirnya dia mau nggak mau harus merubah ya, Bli ya, betul. sumber penghasilannya ya, Iya, Bli ya. betul. Oke. Untuk penyampaian SPT tahunan ini kan ada prinsip nih. Saya pernah baca-baca di medsos gitu ya, Bli ya, atau baca di surat kabar bahwasanya untuk melakukan kewajiban pajak salah satunya yaitu penyampaian SPT tahunan, prinsip yang dipakai itu harus benar. Kemudian harus lengkap. Betul. Dan juga harus jelas ya, Bli. Iya. Menurut saya kok kayaknya udah benar, udah lengkap, udah jelas kok Mas harus seperti itu, Bli. Iya, jadi ini yang kadang semeton pajak lupa ya. Ketika pengisian SPT tahunan orang pribadi ini terlewat ya. Nah, benar, lengkap, dan jelas itu seperti apa itu kan? Benar ya, benar penghitungannya. Jadi para semeton pajak ini tidak menuliskan ya angka-angka yang salah ya. Oke. Penerapannya sesuai dengan peraturan. Tarif-tarifnya Betul, gitu ya, Bli, ya. ya. Nah, kalau lengkap, ya namanya juga SPT ya, kadang kan ada beberapa informasi di situ yang mungkin yang berlembar-lembar itu jangan lupa nih ya. Jangan itu sampai harus kosong lengkap, ya, betul. Bli, ya. Apalagi kalau ada pembayaran, Bli. Oh, betul. Jangan lupa mencantumkan Oh. NTPN-nya nih. Oh iya, NTPN-nya. iya, benar. Dan yang terakhir terkait dengan Harus tadi apa jelas ya? ya, harus Oh iya, jelas. jelas, betul. Nah, kalau bicara jelas ini ya jelas sumber-sumber penghasilan ya yang ada, apakah menjadi objek ataupun non objek di dalam SPT tahunan orang pribadi ini harus jelas sumbernya dari mana. Oh. Nanti takutnya kalau tidak jelas ya kan. Dapatnya uang, tanda kutip uang dari mana ini Nah, ya, ada itu yang titipan dari dikhawatirkan siapa, gitu ya. Oke, Betul. Jadi sekali lagi para semeton pajak yang berbahagia ya jangan lupa ya ketika melaporkan SPT tahunan ya orang pribadi harus SPT-nya mencerminkan benar, lengkap, dan jelas. gitu ya. Jadi kalau disingkat harus ingat ya, semeton pajak semuanya harus ingat BLJ. Bukan BCL ya. Bukan BCL ya. Iya. Jadi harus BLJ ya, benar, Iya. lengkap, dan jelas gitu ya. Betul. Oke, ini Bli misalnya nih di luar sana masih ada semeton pajak yang tidak mau menyampaikan SPT tahunannya. Emang ada konsekuensi atau sanksinya, Bli? Oh iya, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu terakhir tanggal 31 Maret.
Ya, pastikan nih tanggal 31 Maret. Kalau lewat dari tanggal tersebut ya, maka Semeton Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksinya ya 100.000 itu bukan hal yang Hari masalah gini besar atau ya, kecil ya, betul tapi kalau melihat kondisi 100.000 itu nilai yang berharga. Betul. Nilai berharga. Jadi jangan sampai ya Semeton Pajak sampai terlambat melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Nah, nih ya, jadi untuk Semeton Pajak semuanya lumayan ini 100.000 bisa buat beli paket internet ini. Betul. Untuk yang punya bisnis online, Iya, uang ini bisa dipakai sangat buat membantu, beli, sangat ya. membantu ya. Betul. Oke, saya juga pernah ngeliat nih beli. Waktu dulu sebelum pandemi nih ceritanya. Sebelum pandemi itu saya suka ngelihat kalau sudah di akhir-akhir Maret itu biasanya di kantor pajak itu rame banget antriannya tuh beli itu. Saya pikir dulu ada mau bagi-bagi sembako itu di sana. Ternyata setelah kita tanya di sana itu mau lapor SPT itu beli itu. Kira-kira kenapa sih ya warganet kalau di masa sekarang ya itu mau menyampaikan SPT-nya mesti di akhir-akhir waktu beli. Nah, ini memang ada cerita kayak PR ya kali ya. Iya. Ini kayak PR dalam artian kebiasaan lah ya, kebiasaan yang sudah terbentuk di masyarakat kita. Gitu. Betul. Khususnya mungkin para senior ya kalau saya bilang ya. Senior ini kan pensiunan ya. Iya, pensiunan. Biasanya memanfaatkan menjelang akhir batas waktu penyampaian SPT ini untuk reunian. Ada manfaatnya betul. ya, Makanya ternyata rame kan. Makanya rame. Selain itu banyak pedagang juga bener yang datang, nih. ya kan? Ini ada yang jual minuman, ada yang jual kacang gitu. Betul. Jadi seakan-akan setiap kantor pelayanan pajak itu menjelang akhir pelaporan SPT tahunan itu seperti mengadakan pesta. Gitu. Kayak ada bazar ya beli. Iya, betul. Nah itu beli. Tadi kan sudah disampaikan tadi dari awal sama Bride di bahwa penyampaian SPT tahunan harus disampaikan paling lambat akhir Maret ya beli ya. Jangan lupa untuk Semeton Pajak semuanya akhir Maret ya. Ada sanksinya juga ya beli. Terus sekarang pelaporannya juga sudah nyaman ya, nggak perlu ngantri. Apalagi kalau lebih awal. Lebih awal ya kan? nyampaikannya lebih gitu nyaman ya. loh para Semeton Pajak tuh. Nah, terus untuk Semeton Pajak semua penyampaian SPT tahunannya itu lebih awal, lebih nyaman. Nggak perlu pakai kertas lagi, nggak perlu ngantri-ngantri lagi ya beli ya sekarang. Iya, ya, beli ya. betul. Gitu ya beli ya. Jangan lupa nih, kalau untuk Semeton Pajak nih beli, mumpung saya masih inget nih. Kalau Semeton Pajak ini butuh informasi, nanyanya kemana? Apa ada medsosnya atau ada akun-akun khusus? Iya, jadi buat para Semeton Pajak yang mungkin ingin bertanya seputar pelaporan SPT tahunan, ya bisa mengakses channel resmi kami ya dimulai dari Instagram, Twitter, atau mungkin para Semeton Pajak kalau misalnya berlokasi di wilayah Singaraja nih ya, Singaraja bisa mengakses melalui Instagram ya, di sana ada @pajak Singaraja. Jadi masing-masing KPP itu sudah punya akun itu. Saya sudah follow sih salah satu akun itu. Iya. Akunnya postingannya bagus-bagus loh. Menarik kan? Menarik. Nggak cuma membahas tentang pajak saja, ada kulinernya, ada ciri khas sesuatu di daerah-daerah tertentu. Iya, kearifan lokal. Kemudian ada informasi-informasi yang lain, dan Semeton Pajak juga semuanya boleh tanya kok boleh bertanya kalau membutuhkan informasi di akun-akun masing-masing KPP itu ya Bli ya. Bisa menanyakan itu ya Bli ya. Nah, kalau sudah disampaikan semua, informasi sudah, akunnya juga sudah nih ya Bli ya. Saya mengingatkan sekali lagi kepada semua Semeton Pajak, jangan lupa untuk menyampaikan SPT tahunannya di awal waktu. Paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2022. Masih ada waktu, masih ada waktu untuk mencari informasi kalau ada yang dibutuhkan, begitu ya Bli ya? Iya, betul. Demikian Semeton Pajak, kita sampaikan ucapan terima kasih untuk semua Semeton Pajak yang sudah menonton podcast Kecak kita pada hari ini, podcast Kecak. Keseruan tentang cerita pajak bersama saya Wisman dan saya Dedi. Kami mengundurkan diri, kami ucapkan Om Santi 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 Om.